Lintas agama ya, apa ya? Iya, lintas agama nih. Kristen, Tuhannya Kristen terkutuk. Ngeri kali ya. Silakan. Iya, ngeri ya. Galatia 3:13. Bunda Kristen? Muslim? Enggak lah, Muslim. Oh, saya Dapat, sendiri Bun. Muslim. Saya sendiri yang Kristen sini ya. Iya, ini Bang Dep, Itu. Muslim apa Kristen Bang Dep? Saya Kristen. Baik, ini ada dua ya Kristennya. Silakan Bunda bertanya aja. Kebetulan nggak ada temanya, mengalir aja ya. Silakan bertanya. Siapa tahu ada yang jadi unek-unek ya tentang Islam, tentang literasi Islam, atau mau ditanya silakan. Bang Dep begitu juga sama. Silakan. Ya, saya hanya menanggapi aja ya. Kalau ada pertanyaan saya jawab gitu kira-kira. Oh gitu. Gurunda monitor Gurunda. Gurunda. Iya siap. Ada yang siap ditanyai tentang kekristenan kah? Ada ini dua. Bunda Karyana sama Bang Dep. Oh iya. Di dalam Bible di Matius 28 nomor 19 ada yang disebut amanat agung. Pergilah ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Yang ingin saya pertanyakan, kita disuruh menjadi pengikut siapa? Pengikut siapa? Kita disuruh jadi pengikut siapa di situ, Bu? Pengikut, kalau Kristen bilang pengikut Bapa di sorga, pengikut Yesus juga. Kalau pengikut Bapa di surga itu kan berarti harus menjadi Yudaism, penganut kitab Tanak milik orang Yahudi. Karena bukan Bapa yang berfirman kepada kitab-kitab kanon, begitu juga kepada Paulus. Berarti akan terjadi kontradiksi. Karena firman Bapa yang datang kepada orang Yahudi itu hanya untuk Bani Yakub, bukan untuk seluruh bangsa. Jadi kontradiksi. Jadi nggak nyambung kalau di situ adalah Bapa yang mengajak kita untuk jadi pengikutnya. Karena ajaran yang datang kepada Bani Israel hanya untuk Bani Yakub. Oke, menurut Bapak siapa? Kalau menurut saya sih seperti yang dilakukan oleh Kristen hari ini, menjadi bukan hamba Tuhan, melawan hukum Tuhan yang datang kepada orang Yahudi, kemudian menyembah kepada sosok makhluk yang bernama Kristus, maka saya katakan bukan menjadi pengikut Tuhannya Yahudi, tapi pengikut iblis. Kalau menurut saya, karena hanya iblis yang mengajarkan untuk tidak menyembah kepada Tuhan. Gitu Ibu. Oke, boleh saya tanggapi agak sedikit panjang ya. Kenapa Ya, silakan. Disuruh pergilah ke segala bangsa? Nah, pada mulanya di sorga, yang ada di sorga itu adalah Bapa, diciptakan Lucifer, diciptakan Bapa Yesus melalui anakku engkau hari ini kuperanakan, dan malaikat-malaikat. Nah, di sorga timbul pertentangan, yaitu kecemburuan sosial, kecemburuan dari Lucifer terhadap anak, yaitu Yesus. Nah, sehingga dengan timbulnya awal mula dari dosa adalah kecemburuan. Nah, akhirnya singkat cerita Lucifer jatuh ke bumi kita ini, karena bumi kita inilah yang paling termudah diciptakan. Jadi kita harus tahu sejarah penciptaan. Nah, Bapa itu tidak Alfa dan Omega. Yesus berasal dari Bapa. Dia berumur dan dilahirkan melalui kata-kata. Jadi kalau kita sebagai manusia ini selalu siapa bidannya?
Nah, jadi melahirkan itu nggak harus dari rahim. Yesus pada saat belum lahir sebagai manusia, dia dilahirkan Bapa melalui kata-kata, anakku engkau hari ini kuperanakkan. Nah, dengan pertentangan dari Lucifer dan Yesus, sehingga Lucifer jatuh ke dalam dosa ke bumi ini. Nah, coba ingat dulu, diciptakan Adam dan Hawa. Wahai Adam dan Hawa, beranak pinaklah engkau, penuhilah seisi bumi ini. Itu titahnya Tuhan kepada Adam dan Hawa. Tapi Adam dan Hawa melakukan dosa di Taman Eden sehingga diusir. Mereka melahirkan anak-anak yang berdosa. Nah, turun-temurunlah lahir si Kain, lahir sini dibuat di Alkitab itu. Nggak semua dibuat, tapi lahirlah anaknya si Kain. Itulah kita ini sekarang. Nah, pada saat air bah, Nabi Nuh mengatakan, bertobatlah kalian, masuklah ke sungai, ke bahtera ini. Tidak ada yang mau masuk, hanya 8 orang. Semua penduduk mati karena dosa mereka sudah bertimbun-timbun sampai ke langit. Yang hidup hanya 8 orang. Abraham, Nuh, anaknya 3, masing-masing istri, berarti 4 pasang dengan hewan-hewan yang berpasang-pasangan, ya kan? Nah, keturunan mereka lah kita ini sekarang. Nah, setelah diurutkan di Alkitab, ini versi Alkitab ya, setelah diurut-urutkan, dari turunan siapakah bangsa Cina, dari turunan siapakah Indonesia, barang turunan siapakah yang Yahudi. Nah, kita urutkan si Ham, Hem, Japet, yang 3 anaknya ini, keturunannya ini. Kalau si Nuh kan nggak mungkin lagi beranak kan, anak yang 3 inilah udah pasti berbeda, kulitnya pun berbeda. Nah, kita urutkan dari mulai pertama kali adalah Bapa percaya adalah Abraham. Itu dari si Set. Abraham lah menurunkan, itulah terjadi keturunan 12 suku Israel, yaitu Israel. Nah, di luar itu, menurut Alkitab, itu kafir. Yang ada adalah keturunan dari Israel, yaitu 12 suku. Termasuk orang Yahudi. Nah, jadi Yahudi sendiri tidak mengenal Yesus. Sudah sampai datang ke bumi ini, lahir melalui Maria, malah mereka menyalibkan. Jadi kalau nggak tahu sejarah penciptaan, sejarah pertentangan di sorga, tidak akan mengerti masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Inilah dibuat iblis supaya kita keliru semua manusia ini. Kira-kira begitu, Pak. Mohon ditanggapi. Iya, baik. Jadi di awal tadi Ibu sudah menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan data ketika Anda mengatakan di surga di situ ada Yesus. Yesus itu ada nanti setelah manusia Maria itu ngeden, baru ada Yesus. Makanya dikatakan Yesus di dalam Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus statusnya adalah ciptaan yang menjadi daging. Inilah konsep yang diajarkan oleh Kristen secara turun-temurun, yaitu membantah dalil kitab sendiri. Dan saya melihat penyampaian Ibu ini hanya doktrin doang. Adapun data yang Anda bawa Mazmur 2 nomor 7, kalau kita ingin jujur mengatakan, itu tidak dikatakan aku telah memperanakkan. Itu nggak ada dalam bahasa Ibrani, itu nggak ada. Itu penambahan Lembaga Bible Indonesia. Tapi tak apalah. Tapi tak apalah, saya anggap Ibu ini adalah seorang yang penggiat gereja tapi bukan pendalam materi Bible. Karena yang Ibu uraikan panjang lebar itu justru tidak sesuai dengan apa yang ada di Bible. Nah, yang saya tanya, kita ini mau jadi pengikut siapa? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini yang minta diikuti siapa? Pak. Kalau kita mau mengikuti Yesus anak Maria, berarti kita harus menjadi Yudaism. Ibadah kita harus Sabtu, tempat ibadah kita harus sinagoge, kita harus bersunat,
gak boleh makan babi, harus menyembah kepada Elohim saja, percaya kepada Yesus hanya utusan Tuhan saja, dan Pas tidak itu, bisa Pak. jadi Kristen. Saya Advent. Nah, kalau Pas. itu pun kalau Advent kan hanya menyembah kepada Tuhan saja dan tidak menyembah kepada Tuhan oke. utusan Tuhan. Sabar Boleh Bu, saya- gantian kita. Gantian kita Ibu. Advent ini lebih parah lagi dari Kristen-Kristen yang lain. Jauh Kasih lebih Bapak. parah Kristen. Tunggu dulu. Izinkan saya mengurai. Sebagaimana saya mengizinkan Ibu mengurai. Kenapa? Orang Kristen ini adalah orang yang mengutuk Taurat. Tetapi menjilat Taurat. Munafik. Coba Anda lihat kitab saudara dalam Galatia 2 nomor 21. Apa yang dikatakan oleh pendiri agama Kristen di sana? Paulus. Dia dengan jelas mengatakan bahwasanya jika engkau mengharapkan kebenaran di dalam Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Aku tidak dikatakan di situ. Sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, kalau ada kebenaran di hukum Taurat, kata Paulus nih, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi kalau menjadi seorang Advent yang masih menjilat kepada Taurat, berarti konsekuensinya adalah harus mengakui sia-sia kematian Kristus. Jadi Advent ini adalah sekte yang paling konyol di antara seluruh sekte yang ada di Kristen. Kalau Kristen itu percaya diri, ketika mereka melepaskan Taurat, karena memang Taurat itu kan hanya untuk Bani Israel, mereka benar-benar melepaskan dan menjadi Kristen sejati. Tapi kalau Advent masih menggunakan Taurat, tapi juga percaya kepada kematian Kristus. Berarti lupa dengan pesan Paulus Galatia 2 nomor 21. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Malah dikatakan sedikit lagi dalam Galatia 5, kita lihat di dalam Galatia 5 itu Paulus berani. Ungkapan Paulus ini sangat-sangat mematikan kemudian langkah seorang Advent. Kenapa? Dia mengatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi kalau Advent masih membawa hukum Taurat, apa kata Paulus? Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Jadi Kristen sejati itu yang gak sentuh-sentuh Taurat lagi. Jadi kalau Advent ini masih menyentuh Taurat, kami Advent, kami masih begini. Ya, Paulus sendiri mengatakan, kamu lepas dari Kristus. Kamu keluar dari kasih karunia. Bahkan sia-sia kematian Kristus kalau kamu mengharap ada kebenaran dalam hukum Taurat itu. Nah ini lagi-lagi saya katakan materi ini memang sakit buat Advent. Tapi mau kayak mana? Itu kan terus dalam Bible, bukan saya ngarang. Nah, sayangnya Advent ini memang jarang belajar Bible, hanya doktrin saja. Silakan. Silakan dibuka mute-nya, Bunda. Bunda, dibuka mute-nya. Atau Pak Dep. Kiu. Iya, Silakan Bang. saya ada ya Pak. Oh iya. Malam semua abang-abang ya. Malam Bang, malam. Iya. Tertarik sekali dengan diskusi yang begitu bagus ya. Ini hostnya siapa ini? Bang Suma ya? Iya, Bang Juma. Iya. Iya. Mohon maaf, Bang Zuma ya. Bang Zuma yang tadi sebagai host ya. Iya. Maksudnya yang barusan menyampaikan penjelasan tadi. Betul Bang. Menyangkut Alkitab dan sebagainya gitu. Menyangkut kekristenan dan sebagainya. Gitu ya? Iya Bang. Bang Zuma ya? Saya Bang. Halo. Iya. Iya Bang Dep, itu Bang Juma Bang Dep. Ih Bang Dep, gemes deh. Oh siap Bang Zuma.
Ini coba konfirmasi dulu dengan ibu tadi karena penjelasannya mungkin lebih detail ke ibu ya tadi. Mungkin lebih substansinya ke ibu karena penjelasan itu mungkin tadi lebih. Ya ibunya langsung pingsan Bang Dep setelah dalam mendengar uraian penjelasan penjelasannya dari itu Bang kan- Juma. Ibunya langsung pingsan tuh. Sekarang Bang Dep aja dulu sambil nunggu ibunya siuman. Iya, jadi begini Bang Juma, saya kan cuman sebagai ya pemerhati untuk hadir di rumah aja. Mau mendengar apa penjelasan Bang Juma menyangkut Alkitab dan sebagainya. Itu menurut kami sesuatu hal yang luar biasa ya. Sesuatu hal yang luar biasa. Seorang muslim yang by data kemudian bisa memahami Alkitab itu luar biasa. Nah ini satu pertanyaan dari saya gitu Bang Juma. Boleh ya? Ya, silakan Bang, silakan. Saya butuh penjelasan. Penjelasan gini. Bang Juma cukup memahami tentang Alkitab apalagi tentang Al-Quran gitu. Nah saya minta dari Bang Juma tolong menjelaskan tentang apa itu kelemahan daripada Alkitab dan apa kelemahan daripada Al-Quran gitu. Baik, saudara. Jadi gini,